Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum materi kita hari ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi kita hari ini yaitu menghindari akhlak tercela, bakhil atau kikir. Yang pertama yaitu mengenai pengertian bakhil atau kikir. Bakhil atau kikir adalah menahan harta yang seharusnya dia keluarkan. Dalam kitab At-Ta'rifat, Al-Jurjani mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan ataupun dicegah. Misalnya uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Ketika seseorang memiliki uang, makanan, ataupun minuman yang seharusnya bisa diberikan kepada yang membutuhkan, tetapi kemudian dia enggan untuk memberikannya, maka ia adalah bakhil. Yang selanjutnya yaitu mengenai dalil larangan bakhil atau kikir. Larangan perbuatan bakhil atau kikir diantaranya terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 29 sampai 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mashura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Quran surah Al-Isra ayat 29 sampai 30. Yang selanjutnya yaitu mengenai bahaya perilaku bakhil atau kikir. Bahaya perilaku bakhil yang pertama yaitu mengakibatkan dosa besar. Islam menganggap bakhil sebagai perbuatan dosa besar. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 180 yang artinya, dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Bahaya kikir poin yang kedua yaitu mengikuti jejak setan. Perbuatan kikir dapat disebabkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena merasa hartanya milik sendiri, dan yang kedua karena takut harta mereka berkurang. Nah, keduanya ini merupakan tipu daya setan. Poin yang ketiga yaitu penghalang masuk surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa orang yang kikir tidak akan masuk surga. Berikut bunyi hadisnya. Tidak akan masuk surga
orang yang menipu, bakhil atau kikir, dan orang yang buruk. Hadis riwayat Tirmidzi. Poin yang keempat yaitu rizki menjadi sempit. Dari Asma radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi SAW berpesan kepadaku, janganlah kamu bakhil yang menyebabkan kamu disempitkan rezekimu. Hadis riwayat Bukhari. Bahaya perilaku bakhil yang terakhir yaitu sumber malapetaka kemanusiaan. Penyakit bakhil menanamkan rasa dengki dan iri hati dalam jiwa orang-orang fakir miskin terhadap orang-orang kaya yang bakhil, sehingga orang-orang miskin itu akan melampiaskan rasa kedengkiannya terhadap. Setelah mengetahui apa itu bakhil, larangan perbuatan bakhil, serta bahaya perbuatan bakhil, yang selanjutnya kita harus menghindari perbuatan bakhil atau kikir ini. Berikut cara-cara untuk menghindari sifat bakhil atau kikir. Yang pertama, keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang telah merasa bahwa segala sesuatu milik Allah, maka ia tidak merasa memiliki terhadap benda. Andai kata dia diberi keleluasan rizki, maka hatinya akan tergerak untuk bersedekah. Yang kedua, banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Firman Allah dalam Quran surah An-Naml ayat 40. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Yang ketiga, gemar melakukan kegiatan sosial dengan infak dan sedekah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Yang terakhir, memohon perlindungan Allah dari sifat bakhil atau kikir. Ada sebuah doa yang berisi permintaan agar terhindar dari penyakit hati bakhil atau kikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min an aradda ila ardalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min fitnatil qabri. Amin. Sebagai akhiran, dapat diambil kesimpulan bahwa bakhil adalah salah satu akhlak tercela yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan seseorang. Mengingat besarnya pengaruh yang akan muncul dari sifat ini, tentunya kita harus menghindarinya. Sifat bakhil adalah pokok dari semua kehinaan, menandakan sedikitnya akal dan jeleknya pembinaan. Karena pada hakikatnya, kebakhilan akan menyebabkan kehancuran dan rusaknya akhlak manusia. Manusia diharapkan senantiasa berusaha menjauhkan diri dari sifat bakhil dan menghiasi diri dengan melatih dan membiasakan aneka kebaikan dengan harapan sifat bakhil dapat lenyap dan berganti dengan sifat kedermawanan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.